Sehingga tidak ada istilah tenaga honorer diangkat secara otomatis menjadi P3K 2024 tanpa melalui tes terlebih dahulu. P2 adalah K2 atau THK2, untuk P3 itu yang telah bekerja 3 tahun, maksud saya lebih dari 3 tahun. Nah, untuk P4 adalah yang bekerja minimal 2 tahun di instansi secara berturut-turut. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Menpan RB sepakat berikut urutan prioritas pengangkatan tenaga honorer jadi P3K di 2024. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Abbas Subagja telah menyatakan bahwa penentuan kelulusan pelamar P3K 2024 berdasarkan peringkat terbaik, sehingga tidak ada istilah tenaga honorer diangkat secara otomatis menjadi P3K 2024 tanpa melalui tes terlebih dahulu. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kata Aba. Di sisi lain, pemerintah juga menyusun kategori pelamar yang menjadi prioritas pada seleksi P3K 2024. Kategori pelamar prioritas tersebut tertuang dalam Keputusan Menpan RB nomor 247 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Berdasarkan aturan tersebut, berikut urutan pelamar prioritas dalam seleksi P3K 2024 di instansi pusat maupun daerah. Yang pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Nah, ini kan yang kategori 2. Untuk P1-nya, P1 adalah yang telah lulus passing grade di 2021. Nah, untuk 2021 ini pelamarnya sudah terdata, dan jikalau nanti mereka akan mengikuti seleksi CATBKN, mereka akan menggunakan nilai yang terdapat di 2021 tersebut. Nah, jikalau misalnya terdapat pegawai yang nilainya lebih tinggi daripada yang 2021 tersebut. Nah, 2021 ini tetap akan dilantik menjadi ASN untuk tahun ini dikarenakan mereka adalah P1. Seperti itu. Nah, untuk kategori 2 ini merupakan XTHK 2. Nah, XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database XTHK 2 di BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Untuk XTHK 2 ini masih aktif bekerja ya Bapak Ibu. Lanjut, untuk tenaga honorer di sini dibagi menjadi 2 lagi. Tenaga honorer sebagaimana dimaksud huruf B terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN dan juga yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Untuk hal ini aktif bekerja itu lebih dari 3 tahun ya Bapak Ibu. Nah, jikalau bagaimana yang kurang dari 3 tahun? Kurang dari 3 tahun itu akan masuk di P4 Bapak Ibu. P4, di mana P4 ini adalah yang maksimal, maksud saya minimal, itu telah bekerja di instansi selama 2 tahun mengabdi, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Untuk P1 itu, P1 adalah yang telah lulus di 2021 passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. P2 adalah K2 atau THK2. Untuk P3 itu yang telah bekerja 3 tahun, maksud saya lebih dari 3 tahun. Nah, untuk P4 adalah yang bekerja minimal 2 tahun di instansi secara berturut-turut. Jadi itulah urutan prioritas untuk tenaga honorer di 2024 ini. Semoga membantu teman-teman untuk memahami skala prioritas untuk P3K ini dari P1 sampai P4. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.